جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Tarjamah Al-Quran. Kebersamaan ini maka aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjemah, perintahnya jika ia mengendaki sesuatu hanyalah berfirman kepadanya, jadi, maka jadilah itu. Inilah terjemah bahasa Indonesia yang bersumber dari Kamus Bahasa Arab. Yang namanya Kamus Bahasa Arab adalah penulisan dari Louis Makhlouf, orang Yahudi dari Beirut. Ini adalah menulis buku, namanya buku Al-Munjid, yang ini disebarkan ke seluruh dunia. Bahkan Al-Munjid ini dianggapnya lah sebagai pedoman tertinggi untuk bahasa Al-Quran. Padahal ini hanya terbatas di sastra bahasa Arab. Sehingga dikarenakan para terkemuka umat Islam di dunia ini adalah sudah mengakui Al-Munjid ini adalah sebagai kepercayaannya, maka akhirnya yaitu terjemah diartikan dari Kamus Bahasa Arab. Diartikan kun fayakun, kalau Allah mengendaki jadi, maka jadilah itu. Kalau bahasa Jawanya, Allah punya hasrat, maka hasratnya apa akan terwujud. Begitulah. Nah, kalau menurut tarjamah Al-Quran yang sangat berhati-hati dalam menempatkan bahasa ini, maka kun itu adalah satu bentuk keheranan. Kun itu satu bentuk pertanyaan yang mengherankan. Apakah mungkin? Adakah kun? Adakah fayakun? Maka adalah dia. Jadi situasi-situasi adakah? Maka adalah dia. Artinya situasi yang mengherankan, situasi yang langka, apakah itu mungkin terjadi? Nah, maka bisa saja terjadi kalau memang melakukannya. Maka lebih tepatnya kalau bahasa Inggris itu adalah being excited. Jadi adalah dalam bentuk keheranan manusia, pertanyaan manusia yang tidak dimungkinkan manusia, tapi bisa terjadi. Kalau memang manusia sendiri melakukan seperti itu. Melakukan seperti itu ada dua macam. Yang satu melakukan dalam rangka mengindahkan perintah Allah, maka nanti dari gelap akan terbitlah terang. Tetapi juga ada melakukan sesuatu, yaitu menolak daripada pandangan Allah, yaitu memutarbalikkan dari terang menjadi gelap. Sedangkan kemarin sebagai contoh yaitu kun fayakun, yaitu adalah digambarkan satu kelangkaan. Apakah mungkin bisa terjadi dunia ini menjadi dunia yang bersih, dunia yang suci, dunia yang tidak ada dosa, penghidupan manusia yang tidak ada dosa? Apakah ada? Maka manusia mengatakan tidak mungkin ada. Tetapi Allah menjawab fayakun, pasti ada kalau memang manusia berbuat seperti itu. Contohnya, pada waktu dunia sudah rusak, murahnya orang beragama, penjahat-penjahat agama, di antaranya beragama tapi saling menjatuhkan satu sama lain, beragama tapi bahkan mengotori kesucian masjid, beragama tapi menolak syariat Islam, beragama tapi harus mengikuti dia, mengikuti kelompok dia, bukan kelompok dia nggak mau. Ini kan penjahat-penjahat agama, pengotor-pengotor agama. Sudah merajalela seperti itu yang kita terangkan kemarin dari Al-Baqarah 113 sampai
121. Mungkinkah itu bisa menjadi baik? Tidak mungkin. Itu jawab manusia. Tetapi ternyata dikarenakan Rasulullah adalah kepercayaan Allah dan taat atas apa perintahnya, ternyata fayakun pasti bisa robah. Sehingga adalah dengan perjuangan 23 tahun Rasulullah SAW mampu memperbarui the clarum di Edward di dunia ini, yaitu adalah dunia menjadi dunia baru yang tadinya aturan jahiliyah menjadi aturan yang tertata, hanya jangka 23 tahun. Tetapi dikarenakan ada kenakalan penjahat agama yang dikatakan, yaitu dari sistem Muawiyah, yang mana dari kekhalifahan diganti dengan kesultanan. Dia Islam hanya bajunya, dia Islam masuk pada tahun 7 Hijriah, sudah tidak paham masalah agama Islam. Dia adalah belajarnya yaitu di Muhammadisme Beirut, yaitu sehingga dia adalah berpendidikan Yahudi, meskipun beragama Islam tapi moral Yahudi. Sehingga setelah dia menjadi pemimpin, maka khalifah diganti kesultanan. Islam adalah penguasa. Disitulah pada waktu kesempatan untuk merubah aturan wahyu, yaitu al-iman ngabdun biqalb wa iqrarun bilisan, dijadi al-iman ngabdun biqalbi faqat. Iman adalah percaya, faqat, titik, selesai. Membantah, bunuh, selesai. Yang tidak membantah diangkat menjadi ulama negara, yaitu ulama Murji'ah. Nah, ini sejarah. Inilah mulai rusak pandangan-pandangan agama Islam. Maka sekarang pun ternyata juga banyak pengaku Islam, tapi moral Islam belum paham. Moral Yahudi masih di situ. Nah, tetapi dikarenakan ada orang yang memang benar-benar tekun dalam mengabdi kepada Allah, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, meskipun waktu 23 tahun mampu merubah dunia ini menjadi dunia Islam. Akibat dari kenakalan Muawiyah, maka menjadilah rusaknya pandangan Islam, sehingga di situ terjadi kerajaan-kerajaan Islam bermusuhan dengan kerajaan Islam. Inilah namanya tertanam dari imperialis Arab. Yang harusnya adalah Islam itu adalah inna dina indal Islam. Islam adalah penataan dari Allah yang terpercaya. Tetapi ternyata Islam hanya menjadi penguasa, yaitu saling berbaku hantam, saling menguasai, saling menjatuhkan. Terbukti kerajaan Islam perang dengan kerajaan Islam. Artinya pada waktu itu, yaitu Islam hanya bentuk pengakuan. Apalagi yang sekarang, yang sudah berjalan sekian ribu tahun, wong dulu saja sudah belum paham. Ini ya, wong dulu aja belum paham, meskipun namanya kerajaan Islam, namanya negara Islam, tapi aturan Islam nggak tahu. Wong Al-Quran juga nggak paham. Nah, ini sebagai bukti. Maka sebenarnya kita ini adalah, ya bisa dikatakan melanjutkan dari jiwa sunnah Rasul. Kepada para mulia, bagaimana? Tapi Allah tidak rela. Kesucian tetap kesucian. Kesucian tetap ada. Meskipun dunia sudah dirusak oleh Muawiyah, dunia sudah dirusak oleh imperialis Arab. Ya, nah kalau di sini kalau sudah namanya Arab, wah iso bahasa Arab loh. Wadah. Nah iso bahasa Arab sementara wong. Padahal orang enggak tahunya imperialis Arab. Kan itu. Karena sudah dikuasai imperialis, tapi Allah tetap mempertahankan. Yaitu di Mekah masih ada teladan yang tidak bisa rusak, yaitu tanah haram. Tanah kehidupan manusia yang haram, artinya dilarang berbuat salah, dilarang berbuat dosa. Sebagai bukti, inilah Allah Maha Kuasa. Dunia sudah dikuasai oleh Ya'juj Ma'juj. Tetapi ternyata Allah masih memberikan contoh teladan sampai sekarang, sampai besok habisnya dunia. Tanah al-haram, tanah dilarang berbuat dosa,
Di Mekah adanya. Umat Islam sendiri tidak mengakui ini. Bahkan umat Islam sendiri mengakui paling hebat Pakistan. Ya kan? Majelis Tabligh hebat Pakistan. Majelis Dukun paling hebat Hadramaut. Kan begitu, ya. Kok enggak paling hebat itu Masjidil Haram? Ada yang Hadramaut, ada yang Pakistan, bahkan yang kemarin aku dengar cerita di Bluro, hebat Cina. Cina, hebatnya apa? Hebatnya itu dia itu masuk di Cina tidak tahu bahasa dia, tetapi ternyata dilayani dengan isyarat. Itu saja sudah dikatakan hebat. Padahal pertanyaan saya, mana buktinya untuk membina kesucian rohani kamu di Cina? Mana? Nggak ada sama sekali. Cuma didatangi sama polisi, dihormati sama polisi Cina, itu dikatakan hebat. Tanda bukti umat Islam sangat dangkal sekali dalam pemikiran Sunnah Rasul. Di dunia, yang dikatakan Amerika, katakan Itali, pusat kesucian Nasrani. Di Hindi, pusat kesucian orang Hindu, nggak ada yang namanya tanah haram. Tanah istimewa nggak ada. Yang ada cuma Islam, yaitu di Mekah. Ini kan. Jadi dengan adanya pertanda ini berarti ini adalah memberikan semangat kepada hamba-hamba Allah yang tetap berpedoman pada Quran dan Sunnah. Meskipun kau seorang diri, tetap hambaku. Meskipun kau seorang diri, tetap selamat hidup kamu. Meskipun kamu seorang sendiri, tetap aku percaya Anda sebagai saksi khalifah di bumi itu. Khalifah tidak harus menjadi presiden. Khalifah adalah orang yang hidup dengan aturan Allah. Ini kepercayaan, ya. Ini demikian para jamaah yang kami muliakan. Jadi ternyata kenakalan-kenakalan agama dirusak oleh yang pemeluknya itu sendiri, yaitu telah kita jelaskan, yaitu penjelasan kemarin dari ayat di surat Al-Baqarah ayat 113 sampai ayat 121 atau Al-Baqarah dulu ke 14. Nah sekarang masih dalam rangka penjelasan kun fayakun, masih kun fayakun juga tapi lain tema. Dari kun fayakun yang di sini kita ambilkan di dalam surat Al-Imran ayat 47. Surat Al-Imran surat 3 ayat 47. Ini pusatnya. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bisharun qala kadzalik yahluku ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia." Ya. Jadi jadilah, maka jadilah dia. Menurut terjemah itu seolah-olah, yaitu mengantarkan pola pikir manusia. Jadi kalau Allah itu menghendaki, meskipun itu gadis, ada anaknya, maka disitulah ada anak. Apa yang diucapkan Allah, kamu duwe anak ning jero weteng, ada anak, kan begitu. Padahal kalau kita pelajari secara mendalam dari surat Al-Imran ayat 34 sampai ayat 50-an nanti, itu jelas sekali bahwa yang dimaksud kun fayakun di sini itu adalah satu bentuk kepastian
Karena apa? Satu bentuk kepastian yang pasti terjadi menurut aturan Allah. Di antaranya yaitu si Dewi Maryam itu adalah pada waktu lahir itu adalah diserahkan kepada rumah suci. Artinya wis bapake wong tuane masrake anakku iki ndeke Gusti Allah. Dipasrahkan di rumah suci yang memelihara Nabi Zakaria. Artinya sudah nggak ada yang punya. Nah kalau memang sudah ada yang punya, enak memelihara rumah suci, enak resik-resik masjid, hanya ngaji, wirid, wis ndek Gusti Allah kok. Lah sapa sing arep wani ngemek bojo? Siapa yang akan berani untuk meminang beliau? Kan begitu ceritanya. Tetapi Allah menjelaskan sudah kodrat bahwa menjaga kesucian wanita itu mesti harus memiliki jodoh. Pernikahan yaitu inilah yang dikatakan kun fayakun. Jadi kun fayakun itu meskipun beliau itu sudah diserahkan ke rumah suci tetap harus melahirkan anak yang artinya bersuami. Nah, karena dalam penyerahan rumah suci, coba sekarang kita lihat biarawati yang dari Katolik. Ora entuk ndek bojo. Enggak boleh. Ning ora ndek bojo ora duwe ning pacar duwe ya ora kaceh ya. Yang namanya pastor itu enggak boleh punya suami. Iya kan? Kalau pendeta boleh, kalau pastor enggak boleh. Ya kan? Itu dari aliran Katolik. Biarawati yang dari Katolik nggak boleh punya suami, ya kan gitu. Nah, padahal karena apa nggak boleh? Karena sudah miliknya rumah suci. Jadi uangnya harus miliknya rumah suci, milik Tuhan. Itu adalah tidak boleh bersuami atau tidak boleh beristri. Padahal Allah adalah haruskan yaitu adanya wanita secara kodrat untuk menjaga kesucian harus bersuami. Maka disinilah dikatakan kun fayakun. Apakah mungkin terjadi ya? Wong belum ada orang yang melamar aku, belum ada yang menjamah aku, kok aku dikabarkan besok akan punya anak. Nah, apakah mungkin kan begitu? Nah ini pada waktu itu Dewi Maryam ini adalah belum tahu kalau dilamar, banyak yang melamar beliau, yaitu lewat Nabi Zakaria. Itu salah satu contoh. Jadi kun fayakun. Kun fayakun di sini satu bentuk kelangkaan, yaitu orang-orang yang beraliran Nasrani tertentu mengatakan orang biarawati atau orang rumah suci tidak boleh bersuami. Tapi kalau Allah mengendaki itu tetap bersuami. Contohnya adalah Dewi Maryam itu sendiri. Itu satu. Kepada Allah yang mulia coba kita pelajari, yaitu adalah dari satu persatu di surat Al-Imran. Nah ini kita terangkan yaitu tentang di surat Al-Imran mulai ayat 34 supaya kita lebih jelas. Karena karena sekarang ini umat Islam banyak yang masih gandul juga, masih yang berdasar kepercayaan karena nggak berhati-hati dalam mempelajari ini. Surat Maryam surat 3 ayat 34. Duriyah ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Sebelum itu saya baca 33 dulu supaya jelas. Inna wa astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Duriyah ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Dua ayat. Ayat 33, ayat 34. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagaimana turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya,
Jadi ayat 33 menjelaskan bahwa manusia sedunia ini yaitu adalah semua keturunan manusia. Artinya dari keturunan Adam. Kalau memang Adam itu ada, kalau memang ada nabi yang bernama Adam, berarti Adam di sini adalah nabi. Nah, dari keturunan Nuh. Jadi Nabi Adam nanti menurunkan generasi kehidupan yaitu menjadi keturunan Nuh sampai keturunan Nuh. Ini sudah berapa juta tahun perkembangan sampai dunia maju. Mungkin kemajuan dulu dengan sekarang masih maju dulu. Terbukti apa? Terbukti adalah adanya piramid. Jadi piramid di sana itu adalah batu yang segede itu, yang lebarnya panjangnya 2,5 meter, 3 meter persegi tinggi ke sana. Yang mengangkat pakai apa? Kalau tidak memakai alat mutakhir nggak mungkin bisa. Dan halus, ya kan? Nah itu ditata karena ingin melihat Dewera, gitu kan? Terus Spain, nah karena dia berpercayaan tidak kepada Tuhan karena sudah maju dunia, ya. Spain yang tadinya menghadap ke utara karena dulu matahari itu di utara kan, ya, di utara. Setelah kenakalan manusia, maka meteor dari gravitasi galaksi raya masuk ke kalangan bumi, maka tergeretlah bumi, terguling menjadi 68 derajat, sehingga yang darinya menghadap ke utara jadi menghadap ke barat daya, maka Spain menghadapnya ke barat daya sana. Nah, hanya nanti setelah tahun 2200 lebih sedikit, disitulah matinya Fir'aun, itu disemayamkan di situ. Dianggapnya itu yang membuat Fir'aun. Enggak. Fir'aun itu sudah zaman primitif, masih primitif, belum mempunyai mutakhir, ya kan? Katok aneh, kanggo cawet-cawet di situ, ya kan? Nah, ini salah satu contoh. Jadi dulu dari Nabi Adam hidup bagus, berkembang terus, maju sampai modern, mutakhir. Setelah mutakhir manusia lupa kepada kekuasaan Allah pada saat Nabi Nuh alaihissalam. Nanti Allah memberikan pidana yaitu dengan adanya banjir sebagian dunia. Nah, nanti dari kehidupan orang yang beriman pada zaman Nabi Nuh yang masih hidup ini nanti akan menurunkan yaitu keturunan Samiyah. Ya, nanti akan menurunkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari Nabi Ibrahim alaihissalam ada dua aliran yang nanti akan melahirkan dari bangsa Ismail dan melahirkan bangsa Ismail. Di tengah-tengah bangsa Ismail ada namanya suku atau keluarga, yaitu keluarga Imron. Kan begitu. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Imron, Ismail sama. Ini masih keturunan Rasul, bahasa Rasul, kehidupan Rasul bersama yang mengikuti. Ini ceritanya. Nah, dikarenakan di sini dikatakan dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu samiun alim. Nah, dari keturunan ini ada yang keturunan Imron, ini adalah menurunkan sesuatu. Ba'dhum bi ba'din, dari di antara laki-laki dan perempuan memiliki anak nanti, yaitu melahirkan namanya Dewi Maryam. Itu ayat 34. Jadi Dewi Maryam itu adalah akhirnya dikandung oleh manusia. Karena apa? Karena Dewi Maryam adalah difitnah sebagai manusia yang tidak terhormat, kan begitu. Maka dibalas oleh Allah. Enggak, Dewi Maryam itu manusia yang sempurna. Selanjutnya ayat 35. Qalatil mar'at Imron Rabbi ini tatulaka mafi bani. Ya, kalau terjemahnya aja. Ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menajarkan kepada engkau anak yang dalam
kandunganku menjadi hamba yang soleh Ya. dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jadi urut banget ya. Jadi ayat 34 menerangkan yaitu adanya Imron itu punya istri. Setelah istrinya mengandung, Imron punya nadar. Pokoknya besok anakku ini akan kuserahkan ke rumah suci. Artinya sudah kuserahkan kepada Allah. Delalah bareng lahir wedok. Padahal diharapkan tuh nek lahir lanang diserahkan ke rumah suci nanti bisa melanjutkan perjuangan para nabi kan gitu toh. Delalah lahir wedok. Wah, ini wis janji karo Gusti Allah ya tetep serahke. Ning diserahke kepada rumah suci ya rada bingung. Lah besok sing duwe bojo apa ora? Wong anakku wedok tak pasake Gusti Allah ning rumah suci, lah apa enek sing wani nglamar? Apa enek sing wani duwe bojo? Apa wani sing ngepek bojo apa enek? Kan gitu, pikir-pikir. Ya ini ayat 35 ya. Ini supaya jelas. Jadi yang mengarang Dewi Maryam itu katanya pelacur, punya anak haram dan sebagainya, itu bantah semua sama Al-Quran. Ya. Nah, untuk meningkat yaitu kita sampaikan yaitu di ayat 36 ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unasa wa huwa a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idtuha Apika wa duriyata minasyaitoni rajim. Maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Ya. Karepe niku dipasrahke, pokoknya besok anak saya kuserahkan ke rumah suci. Supaya bisa melanjutkan perjuangan para nabi. Ternyata lahir wedok. Bareng wis wedok gimana? Ya sudah, mengaturnya kepada Allah. Tapi permohonan baru yaitu supaya tidak terganggu oleh gangguan setan dan sudah diserahkan untuk kebijakan dan kebaikannya masalah Maryam. Jadi ayat 36 surat Ali Imran ini adalah jelas-jelas Imran memberi nama kepada anaknya yang bernama Maryam. Itu jadi urut supaya jelas seperti apa ini pandangan-pandangan. Karena pelajaran di pondok pesantren ini koyo-koyo itu sama dengan pelajaran di Kristen. Koyo-koyo itu podo mengakui kalau Nabi Isa itu tidak punya bapak. Kan gitu. Sampai di akademi buku ini pun buku ini mengakui kalau Nabi Isa nggak punya bapak ini. Ini buku ini. Padahal ini ayatnya jelas banget. Ya, selanjutnya itu tadi 36. Sekarang 37. Fataqabbalaha bayaqulu khasin wa anbataha nabatan hasanan wa kafalaha rokaiha kulama dakhala alaiha
Zakaria. Mikrab wajat indaha rizqa qala ya Maryam ana laka hadza qala huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ya. Maka Tuhannya menerimanya sebagai najar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Ya. Jadi setelah diserahkan ke rumah suci, ya ke biarwati lah gitu, wong bocah isih bayi, isih bocah arep urip dhewe enggak mungkin loh. Nah, ini yang memelihara yaitu Nabi Zakaria. Setelah Nabi Zakaria ini adalah memelihara dengan baik, dengan keagamaan dengan tulus dan lain sebagainya, akhirnya terbina dalam kesucian. Nah, setelah dewasa, si Dewi Maryam dewasa, karena di situ dikatakan setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab, berarti ke mihrab itu tempat ibadah khusus. Nah, carane kene ya kamar salat lah gitu ya, carane. Kamar salat, nah itu mihrab. Nah, kalau masuk ke situ, maka di situ pasti ada makanan. Artinya adalah setelah dewasa, yaitu ternyata Dewi Maryam itu memang suka untuk mengabdi kepada Allah secara benar. Nah, di sini kok ada makanan ya, gitu ya. Maka dijawab oleh Dewi Maryam, "Loh, ini makanan dari mana? Kok ada? Wong yang ngopenin Zakaria nggak memberi makan kok ada makanan ini dari mana?" "Ini dari Allah." Jawabnya kan begitu. Ya biasa toh, namanya orang suka yang ngeresiki masjid, mengelola masjid, mengarahkan masjid, terus dihadiahi karo tamu masjid kan ya biasa toh. Mestinya kan ngomong ini dari Allah kan itu. Jadi kok bukan dari langit terus ada makanan langsung mendak itu ndak juga ya. Jadi memang karena banyak tamu-tamu ke rumah suci sehingga wajar saja untuk memberikan oleh-oleh kepada Maryam. Biasa loh. Ora usah Dewi Maryam lah. Suryati ki kerep. Ora usah nyambut gawe ora ngerti-ngerti. Ini dari mana? Ini dari Allah ini. Kan begitu. Itu kan biasa orang yang beriman jawabnya gitu. Ini dari Allah, bukan begitu ya. Itu ini sedih Suryati kerap, yo jawabnya yang ngono kuwi. Yuk kok itu ngono ini? Ya ini dari Allah ini. Ya mudah-mudahan yang berinfak seperti ini selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini dipelihara oleh Nabi Zakaria. Dan ini sudah menunjukkan Dewi Maryam dewasa. Buktinya di mihrab, artinya sudah menjalani ibadah. Itu. Nah, selanjutnya ayat 38 sampai ayat 41 ini adalah tidak aku terangkan ya, karena ini adalah menerangkan tentang apa ya ini tentang iri ya. Jadi Nabi Zakaria iri punya ada anak enek cah wedok kok kaya ngono apike. Kok kaya ngono tuluse gitu lho ya. Wong cah wedok ora dopeni bapake ning kene lho kok tulus, suci, bersih, saleh. Wis. Nah, sehingga Nabi Zakaria ini iri. Ya Allah, kalau begitu aku diberi dong anak. Gitu ya. Diberi dong anak satu. Dan nanti akan diberi anak oleh Allah, namanya Nabi Yahya nanti, ya kan? Nah, itu menerangkan dari ayat 38 sampai ayat 41.
1 itu ceritanya. Iri sangka apike, wah aku nek duwe anak lanang sing kaya ngono apike, wah sudah aku sangat berbahagia. Nah, terus ternyata juga terkabul doanya Nabi Zakaria, yaitu nanti akan dijanji akan memiliki putra yang namanya Yahya. Nah, pada waktu akan diberikan putra yang namanya Yahya, itu juga heran lagi. Ya Allah, masa iya aku sudah tua, istriku aja istri yang tidak punya anak, istriku mandul. Masa iya ya Allah, kalau aku bisa punya keturunan nanti. Nah itu diterangkan yaitu di ayat 40-41 kan begitu ceritanya ya. Tapi karena Allah itu, loh kalau kamu itu minta karena menghendaki adanya kesucian hidup di bumi kok, ya tak kasih kan itu ya. Nah itu ceritanya. Setelah menceritakan tentang kehidupan Nabi Zakaria mohon putra dan berhasil terkabul oleh Allah, dan nanti berlanjut kembali ke cerita Maryam, yaitu di ayat 44. Di ayat 44 masih surat Al-Imran. Dzalika min anba'il ghaib nuhi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyun yaqulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir bersama mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ya, perlu ada untuk ulang di sini ada ityalkuna aklamahum, artinya melemparkan pena. Jadi bukan melemparkan panah. Melemparkan pena artinya wong lamar. Ya. Dzalika min anba'il ghaib, ada cerita gaib. Karena apakah diterangkan cerita gaib? Karena Babel tidak menerangkan ini. Nah, karena Babel tidak menerangkan sejelas ini, maka tetap beranggapan bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu ada putra Allah dititipkan ke rahim Maryam, kan gitu ceritanya. Karena ini tidak maka ini dibongkar, kepercayaan itu dibongkar oleh Allah. Yaitu dzalika min abail ghaib, ini ada berita gaib, berita yang belum pernah terungkap pada keterangan yaitu di kitab Injil. Nah, tapi langsung kepada Al-Quran, yang mana yaitu nuhihi ilaik, yaitu tentang memahyukan kepada kamu tentang apa? Ityalkuna aklamahum, yaitu tentang orang-orang yang banyak melamar atau melemparkan pena. Jadi Dewi Maryam itu adalah di ayat 44 ini ada banyak yang melamar. Sampai di sini dulu, coba seperti apa? Kok beda banget ya? Ya karena ini ada terjemahnya aklam itu adalah kolam kok. Alam melemparkan pena diartikan panah lah, sudah jauh. Tapi kalau diartikan kalam kan tulisan, surat, melamar. Nah, ini antara perbedaan daripada bahasa Quran dan bahasa Arab. Nah, sebelum saya lanjutkan, bisa diterima? Betul? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, bisa diterima. Nah, setelah bisa berarti ada yang melamar. Nah, terus kita tengok
yaitu di Injil Lukas pasal 1 ayat 26 dan ayat 27. Jadi masih di pasal 1, yaitu lahirnya Yesus itu ada terjadi setelah nikah dengan Yusuf. Jadi jadi Dewi Maryam itu punya suami yang namanya Yusuf. Lukas pasal 1 ayat 26 27. Enggak cuma tulis, ya bawa direkam kok. punya suami namanya Yusuf. Ada sejarah lain, sejarah dunia, yaitu Yusuf ini orang yang tidak terkenal karena beliau itu adalah sebagai tukang kerajaan, jadi sehingga tidak terkenal, tidak banyak disebut-sebut di sini. Dan pada waktu Nabi Isa alaihissalam sudah beraction, sudah menyampaikan dakwahnya dan sebagainya, tidak banyak diceritakan tentang Yusuf, bapaknya Nabi Isa, dikarenakan memang beliau ada yang menyatakan dalam sejarah itu sudah wafat, meninggal dunia. Nah sekarang sebelum saya lanjutkan, kalau bapaknya Nabi Isa tidak pernah disebutkan, terus manusia beranggapan bahwa Nabi Isa adalah putra Allah. Beranggapan begitu. Tapi coba lihat dong, ya. Coba sekarang Nabi Musa alaihissalam itu adalah putra Imran. Nah, coba lihat sekarang. Nabi Musa tahun 2200 sebelum Masehi. Sedangkan ini adalah sekitar 6 sebelum Masehi. Selisihnya 220 tahun lebih. Tapi mengapa Nabi Musa juga keturunan Imran, sedangkan Siti Maryam juga anak Imran? Berarti itu generasi atau dinasti Imran. Lu Nabi Musa juga anaknya Imran. Terus Nabi Isa terus Dewi Maryam anaknya Imran. Ini dalam Quran ya. Ini sebagai bukti. Inilah satu bentuk bahasa Al-Quran. Maka jangan heran kalau seperti kita ini saudara ya meskipun itu, tapi Allah tetap mengatakan bersaudara kita ini. Akrab karena disatukan oleh Quran dan Sunnah. Nah, ini lucunya manusia. Pada waktu ibunya Musa melahirkan, artinya yang disebut Imran di sini adalah wanita. Suaminya tidak disebut, bapaknya Musa itu siapa. Tetapi ternyata bapaknya Nabi Musa tidak pernah disebut, yang disebut hanya ibunya tuh, ya kan? Tidak dimasalahkan, enggak masalah. Tetapi dengan adanya Dewi Maryam tidak menyebut namanya Yusuf, kok menjadi masalah. Nah inilah kedengkian dari orang-orang Yahudi. Ya, ini kedengkian orang Yahudi itu semacam-macam, mas. Pokoknya jenenge ora seneng karena apa? Karena tidak mau menggolong kepada agama Yahudi. Ya. Jadi si Al-Quran tidak menjelaskan tentang sejelas-jelasnya namanya Yusuf, tetapi Injil Lukas menerangkan bahwa memang suaminya Dewi Maryam itu adalah Yusuf. Mengapa tidak disebut-sebut? Banyak disebut di sini dikarenakan adalah Yusuf itu bukan orang yang terkenal di dalam agama. Sama halnya seperti bapaknya Nabi Musa juga orang tidak terkenal dalam agama, juga tidak disebut di dalam Al-Quran. Nah, ini demikian. Bapaknya Nabi Muhammad juga enggak disebut. Karena enggak terkenal dalam agama. Ya. Tapi kalau terkenal dalam kenakalan malah disebut Abu Lahab, kan? Fir'aun, disebut. Itu sudah kelas dunia, sudah. Nah itu demikian. Itu ayat 44 ya.
ayat 44. Jadi ternyata Dewi Maryam dilamar. Padahal orang rumah suci ini. Selanjutnya ayat 45. Ayat 45. Qalatil malaikah ya Maryam innallaha yubashiruka bikalimatin minhu asmuhul masihu Isa ibnu Maryam wajiha fitunya fil wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Ya. Ayat 45 menerangkan Dewi Maryam, nah kamu besok akan ada putra kamu, ya, namanya Al-Masih. Apa pengertian Al-Masih? Al-Masih itu orang yang suka bepergian, artinya orang yang suka hijrah. Itu namanya Al-Masih. Ya, Al-Masih itu orang yang suka kesana. Nah, kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu, kalau bahasa Jawa ada namanya jongklo. Jadi jongklo itu orang yang suka kesana, dakwah kesana. Itu namanya jongklo. Itu kalau orang Jawa ada. Ya. Kalau bahasa aku nggak tahu. Nah, kalau dalam Quran namanya Al-Masih. Nah. Pengembara tapi penyampai agama, Pak. Nah, pengembara tapi penyampai agama. Jadi seperti saya ke Bandung, saya pernah kumbara. Tapi dapat berapa kumbara ya? Ya ini Maryam. Maryam sudah punya berita kalau kamu, waduh, aku punya anak, tapi kok suka kesana, kan begitu. Itu sudah dalam ketetapan dari Allah, karena sudah diberi nama yaitu Al-Masih dari Allah itu. Artinya adalah suka dakwah kemana-mana. Tapi terhormat, di dunia terhormat, di akhirat terhormat. Sedangkan kalau melihat dari tarikh, pengaruhnya Nabi Isa itu adalah bahasa Al-Quran, ya. Kalau Yusuf itu adalah bahasa Yunani, kalau Yosua itu adalah bahasa Ibrani, gitu loh itu. Itu wongnya podo. Kalau Yus Asad itu adalah bahasa Urdu, itu wongnya podo ini, ya. Jadi Isa, Yesus, Yosua, Yus Asad itu sama orangnya. Ya, hanya bahasanya berbeda-beda, ya. Nah, Al-Masih, maka di situ nanti akan dikenal dan pernah kita sampaikan, yaitu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu nama Quran, kalau Yesus itu nama dari bangsa Yunani, kalau Yosua itu nama dari bangsa Ibrani, kalau Yusasab itu bahasa Urdu, Kashmir. Nah, maka nanti bisa dilihat sampai sekarang, yaitu di Kashmir ada kuburan, yaitu tempatnya makomnya Yus Asab. Bisa dan di sana banyak sekali peninggalan. Sudah saya terangkan tadi ini ya. Ada Pak. Sudah saya terangkan secara mendalam ya, sampai tanda bukti, tanda dan lain sebagainya, dan saya tulis itu. Jadi Yus Asab itu wafatnya di Kashmir. Itu ada cerita khusus dan pernah saya sampaikan cerita khusus secara intensif ini. Ya, itu ayat 65. Jadi sudah punya anak, nih anak kerap lu kan begitu. Nah, dengan demikian maka kita supaya ini lebih jelas, pada waktu Nabi
Isa alaihissalam ini adalah menyampaikan dakwahnya, itu ayat yang lampau, maka adalah orang-orang Yahudi adalah tidak senang kepada misi beliau, sehingga beliau menjalani penyaliban, yaitu adalah di surat Nisa ayat 157. Ini juga sudah pernah aku sampaikan, ya, sampai turun dari salib sampai itu diterangkan di surat Nisa ayat 157 karena kedengkian Yahudi. Tapi ternyata Nabi Isa adalah tetap hidup, ya. Kalau yang penjahat itu adalah setelah diturunkan dari salib terus dibunuh, dipotong kakinya, dipotong tangannya, terus dikubur. Tetapi kalau Nabi Isa kan ditusuk terus diselamatkan sama muridnya yang banyak duit. Begitu ceritanya. Ya tuku karo Al-Gojo, kan? Ya, tuku sama Al-Gojo. Nah, terus nanti setelah diobati sembuh, nanti juru taman menjadi juru taman, menyamar. Setelah jadi juru taman itu menyamar untuk usaha supaya ketemu ibunya. Nah, setelah ketemu ibunya, nanti hijrah. Nah, itu permainannya begitu cerita pendeknya. Yaitu bisa dibaca di surat Al-Mu'minun ayat 23. Ini cerita supaya jelas. Jadi bukan karonik, bukan khayalan. Ayat 23. Surat Al-Mu'min surat 23 ayat 50. Oh, nggih, Bu. Makasih. Nggih. Bukan, surat 23 ayat 50. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummahu ayata wa awaynahuma ila rabbatin qararin wa ma'in. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami lindungi mereka di sebuah dataran tinggi yang banyak terdapat padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ya, ini yang dimaksud ini adalah kami selamatkan di sini, yaitu Nabi Isa atau Yesus dan ibunya yang namanya Dewi Maryam selamat. Selamatnya ini perjalanannya dalam sejarah dunia, yaitu tidak langsung ke Kashmir, tapi putar-putar dulu, belok ke barat, ke Afghanistan balik itu sampai beberapa negara, yaitu nanti akhirnya sampai di Kashmir. Ini perjalanannya artinya sulit, menderita, perjalanan yang bernegara-negara, melewati beberapa negara. Inilah menjaga kesucian imannya. Sampai berani seperti itu Dewi Maryam dan Nabi Isa. Kalau dicari koncone berapa? Koncone paling-paling 11. Khawariyun 11 orang. Tapi ternyata tadi di dalam Quran dikatakan orang yang terkemuka di dunia, ya. Dan terkemuka di akhirat. Jadi meskipun hanya temannya hanya Khawariyun, hanya 11 orang, tapi Allah mengatakan terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi bukan urusan bilangan banyak lah. Nah, mudah-mudahan kita tergolong ini lah. Ya, mudah-mudahan kita tergolong ini, terkemuka kita di dunia. Wis ben wong ora gelem nganggo Al-Qur'an, ora gelem nganggo sunah para Rasulullah, kita masih mau. Nah, ini tetap tercatat oleh Allah ini sebagai jawaban. Ben wong 11 tapi dikatakan terkemuka di dunia. Ben wong 11 tapi terkemuka di akhirat.
Gitu itu tadi ya. Nah, tapi perjalanannya berat. Yo pakai lika-liku, pakai menyelamatkan diri, pakai yo menderita barang, nganggo ditusuk, nganggo digantung, nganggo gitu. Tapi selamat. Nah, sejarah-sejarahnya sudah pernah kita urai dengan buku-buku yang dibuatan oleh Yusasab. Itu adalah yang namanya Busra. Ya. Sedangkan Busra itu pengertiannya sama dengan Injil. Busra itu kabar gembira bahasa Quran, sedangkan Injil itu berita gembira bahasa Aram, kan itu ceritanya. Itu podo. Berarti yang namanya Isa itu artinya bahasa khusus bahasa Al-Quran. Kalau Yesus itu bahasa orang Yunani, kalau Yosua itu bahasa Ibrani, kalau Yusasab itu bahasa Urdu. Uangnya podo, pelajarannya ya podo, ya. Jadi pelajarannya banyak. Pelajaran dari Busra penulisan Yusasab, Nabi Yusasab itu banyak sekali yang sama dengan Al-Quran. Hanya bahasanya bahasa Urdu. Itu pengertian selanjutnya. Jadi dengan demikian maka penghinaan, jadi penghinaan orang-orang Yahudi yang menjatuhkan agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, mencemparkan Dewi Maryam, mencemparkan Nabi Isa, dibongkar habis, dikembalikan ke pasar kesucian, yaitu memakai Al-Quran. Maka ikutilah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di dalam Quran ya itu adalah Nabi Isa. Nah ini ada cerita sedikit. Nabi Isa, coba dipelajari dulu surat Al Imran, masih ke Al Imran ayat 59. Inna masal Isa indallahi kamasalil Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ya. Jadi kalau Nabi Isa itu dikatakan putra Allah yang rohnya dititipkan di dalam rahim Dewi Maryam, itu tidak benar. Maka dibantah oleh Allah di dalam surat Al Imran ayat 59, kalau Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam, yaitu yang berasal dari tanah, artinya manusia biasa. Sedangkan di ayat lain diterangkan, yaitu adalah di ayat 46 kalau nggak keliru itu diterangkan kalau masih bayi bisa ngomong sampai tuh tua kan gitu. Coba cari dulu salah benar. Coba 46-nya. Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa ya nasrikin. Ya, benar. Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Ya, betul, ayat 46. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Ya. Menurut penjelasan pada waktu aku masih di pendidikan, gitu. Jadi pada waktu Nabi Dewi Maryam itu melahirkan, terus bingung
Sing Dewi Maryam bingung kuwi anake sapa, bingung. Kan itu toh. Terus akhirnya Dewi Maryam ngomong nang ngono tekono kuwi bayi kuwi tekono dhewe anake sapa. Dan akhirnya bayinya bisa ngomong kan itu ceritanya. Itu tidak ada dasarnya. Di sini adalah wahyu kalimun nas, yaitu jadi Nabi Isa itu adalah begitu lahir dalam keadaan sehat dan normal seperti wajar sebagai manusia. Waktu di buean, waktu bayi pun sudah bisa ngomong karo bue, wah, oh minta minum, ya, wah, oh nangis, gitu. Kan begitu maksudnya. Ora kok iso ngomong aku anake Gusti Allah, bukan, ya. Jadi jelas, jadi di sini Nabi Isa itu dalam keadaan lahir itu sudah keadaan sehat tapi normal sebagai manusia. Sejak bayi pun sudah ngomong kepada manusia, yo pakai bahasa bayi dong. Sampai kalian itu adalah sampai tua kan itu. Kalian tua. Ada yang mengartikan dewasa. Tapi tua artinya kita kembali kepada sabda Rasulullah kalau Nabi Isa itu umurnya sampai 120 tahun Bapak di Kashmir. Kalau menurut sejarah dunia kan hanya 33 tahun disalib mati kan. Nabi Isa kan disalib umur 33 tahun terus wafat. Ning wafat rogone terus nyopone diangkat ke langit kan begitu. Ya enggak ada toh manusia hidup di langit gitu. Ini ceritanya. Artinya ini wahyu kalimunan nas. Jadi selama Nabi Isa ini adalah bahasa bicara kepada manusia, baik dari bayi ataupun setelah tua, itu adalah minas solihin, yaitu sebagai saksi menjadi manusia soleh. Mengajak manusia ngomongnya juga kepada kesolehan. Tetapi nanti setelah Nabi Isa itu sudah tiada, itu sudah urusan Allah. Artinya adalah jadi terjaganya kesucian agama Nabi Isa itu ya hanya yang sebatas kehidupan bersama Nabi Isa. Setelah itu sudah mulai rusak. Inilah satu bentuk sindiran bahwa besok Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga akan terjadi seperti itu. Pada masa Nabi Muhammad Rasulullah adalah para umatnya akan suci, bersih, mengikuti sunnah Rasul secara konsekuen dan berhasil. Tapi nanti setelah Nabi Muhammad Rasulullah sudah tiada, dengan rentang 300 tahun atau 3 abad atau 3 keturunan, yaitu nanti akan berubah menjadi peradaban yang rusak. Diawali dari Muawiyah. Nah ini, maka sekarang ini sudah penguasa Ya'juj Ma'juj. Ya. Dari daerah yang sudah kekuasaan Ya'juj Ma'juj ini, bukan hanya sekarang, sejak Muawiyah loh, 606 tahun 666 Masehi kan sekitar itu sudah aduh banget. Jadi wis tenang ya. Sudah berturun-turun nah agama niku agama berkembang dalam keadaan rusak, sudah enggak murni lagi. Ya. Wis neng kono nek wis bahasane wis dirusak karo Muawiyah, nek iman itu percaya dan agama itu pun sudah beralih kepada agama kepercayaan. Maka di dalam surat apa itu surat Rahman ayat berapa lupa, tapi di situ ada penjelasan masyriqaini wal maghribaini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi di situ memang ada pemahaman masyriqain. Paham timur itu ada 2, yaitu timur jauh dan timur tengah. Timur tengah itu paham-paham agama kepercayaan. Mitos. Timur jauh yaitu pandangan-pandangan sekuler. Komunis, baik Leninisme atau Maoisme. Maghribain 2 barat itu ada liberalis, ada diaspora. Liberalis ini adalah penindas yang untuk menentukan diri sendiri, yang lahirnya di Eropa. Sedangkan diaspora itu adalah yang tidak mau ditindas nggak apa-apa, yang penting mengikuti aku. Nah ini diaspora. Yaitu terjadilah apa? PBB. Ya.
Jadi Indonesia nggak mau dijajah, nggak mau pakai program itu nggak apa-apa. Tapi yang penting menjadi anggota kami. Jadi penjelasan Masriko ini dan Maghribah ini itu ada 2 timur dan 2 barat. Itu rinciannya seperti ini ya. Maka ke dalam keadaan seperti ini maka kita tidak bisa melawan mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan menguasai dunia dan minum air laut. Kurang untuk diminumnya. Itu tidak bisa dilawan. Maka kita tidak perlu melawan beliau. Kecuali izin Allah. Kan itu ceritanya ya. Jadi hanya persiapkan kehidupan Anda, yaitu adalah wasbir ala ma yaquluna wajrum ajran jamila. Biarlah hidupnya paham barat, biarlah hidupnya paham timur, tapi hendaknya kamu yang penting berpenampilan yang jamil, yang cantik, yang mulia. Urusan segalanya urusan Allah. Yang penting kan tadi toh, meskipun seorang diri kamu orang terkemuka di dunia. Rantai konco dikatakan orang terkemuka di dunia, ya kan? Nabi Ibrahim seorang diri, seluruh negara Babilonia memusuhi mereka, tidak menyetujui mereka, seorang diri, tapi tetap mempertahankan keimanan dengan tauhidnya. Akhirnya seperti apa? Manusia terkemuka di dunia. Nanti akan bisa menurunkan nabi-nabi. Nah, mudah-mudahan kita nanti kalau tergolong oleh manusia termuka di dunia, kita bisa hidup dengan Quran dan Sunnah, melanjutkan kehidupan rohnya para nabi dan rasul, dan insya Allah kita semua akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Masalah nanti tercapainya baldatun thayyibatun warabun ghafur di dunia itu adalah hadiah karena kekuasaan Allah. Demikian para jamaah yang kami muliakan, mudah-mudahan kita semuanya tercatat dan terbimbing oleh Allah. Menjadi hamba Allah di dunia sampai di akhir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.